Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan hanya tentang keyakinan, tetapi bagaimana cara kita saling menolong, saling menghargai, dan hidup berdampingan. Saya, Denny Marintis Menahulu, dengan nomor NIM 0603251037, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana keberagaman agama justru menjadikan Indonesia lebih kaya dan kuat. Sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar spiritual bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sila ini kerap menjadi ruang perdebatan, terutama ketika keyakinan agama dipertentangkan satu sama lain. Padahal, sila pertama tidak hadir untuk menentukan agama mana yang paling benar, melainkan untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia berdiri di atas nilai keimanan, toleransi, dan saling menghormati antar pemeluk agama. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Belajar bukan hanya tentang memahami materi, tetapi juga tentang kesabaran dan kepedulian satu sama lain. Di momen ini, terlihat bahwa tidak semua hal langsung dipahami. Ketika salah satu dari kami mengalami kebingungan, yang lain berusaha membantu dan menjelaskan dengan tenang. Tidak ada penilaian, tidak ada perbedaan perlakuan karena latar belakang agama. Percakapan dan kebersamaan inilah yang menjadi dasar tumbuhnya rasa saling menghormati. Dalam proses belajar, kami saling melengkapi. Saling membantu bukanlah kewajiban, melainkan bentuk kepedulian yang lahir secara alami. Perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi penghalang untuk saling berbagi pengetahuan. Justru dari sini, kami belajar bahwa nilai ketuhanan hadir melalui sikap saling menolong.
Sebagai seorang Kristen, saya menjalankan ibadah dengan cara yang saya yakini. Ibadah menjadi ruang untuk menenangkan diri, mendekatkan hati kepada Tuhan, dan mengucap syukur atas segala hal yang telah diberikan. Melalui puji-pujian yang dinyanyikan, saya belajar untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap lirik bukan sekedar lagu, tetapi ungkapan iman, harapan, dan kepercayaan. Dalam ibadah ini, saya tidak berdiri sendiri. Saya berada di tengah perbedaan keyakinan. Namun, perbedaan itu tidak membuat saya merasa terasing. Justru saya belajar bahwa iman dapat tumbuh bersama rasa saling menghormati. Ibadah Kristen mengajarkan saya untuk mengasihi, menghargai sesama, dan hidup dengan kerendahan hati. Nilai-nilai inilah yang saya bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya beribadah, saya menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan tidak hanya dibangun melalui doa, tetapi juga melalui sikap terhadap orang lain. Dengan tetap memegang keyakinan saya memilih untuk hidup berdampingan dengan penuh toleransi, karena iman yang kuat tidak pernah takut pada perbedaan. Di sisi lain, saya juga menyaksikan teman saya menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Saya menemani teman saya menuju kamar mandi untuk melaksanakan wudhu. Menemani bukan berarti ikut menjalankan ibadah yang sama, melainkan menunjukkan sikap saling menghargai dan memberi ruang bagi keyakinan orang lain. Dalam ibadah Islam, sholat merupakan bentuk ketaatan dan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhan. Sebelum sholat dilaksanakan, wudhu dilakukan sebagai proses mensucikan diri. Bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga menenangkan hati dan pikiran. Setiap gerakan dalam sholat memiliki makna, mulai dari berdiri dengan niat yang tulus, hingga sujud sebagai simbol kerendahan hati di hadapan Tuhan. Melalui sholat, seorang muslim memohon ampunan, kekuatan, dan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Ibadah ini mengajarkan ketertiban, kesabaran, dan keikhlasan, serta menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Cara berdoa kami tidak sama. Saya berdoa dengan iman Kristen, sementara teman saya berdoa dengan keyakinan Islam. Kata-kata yang diucapkan berbeda, namun tujuan doa kami serupa, memohon kedamaian, kebaikan, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Di tengah perbedaan keyakinan, kami tetap melangkah bersama sebagai teman dan sahabat. Persahabatan tidak dibangun dari kesamaan cara beribadah, melainkan dari rasa saling menerima dan saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa paling benar. Dalam kebersamaan ini, kami saling menemani di berbagai momen, belajar bersama, berbagi cerita, dan tertawa tanpa memandang perbedaan. Keyakinan kami mungkin tidak sama, cara berdoa kami pun berbeda. Namun, rasa bahagia yang kami rasakan
lahir dari sikap saling menghormati dan saling mendukung. Di balik senyum dan kebahagiaan ini, ada pemahaman bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dijaga. Dengan keyakinan masing-masing, kami tetap berdiri berdampingan, tetap berjalan searah, dan tetap bahagia bersama. Karena persahabatan yang tulus akan selalu menemukan maknanya di tengah perbedaan yang ada. Dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa sila pertama Pancasila bukan sumber pemecah, melainkan fondasi pemersatu. Ketuhanan Yang Maha Esa menuntun setiap umat beragama untuk menumbuhkan sikap saling menolong, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah kekuatan nyata yang memperkokoh persatuan bangsa, bukan alasan untuk dipertentangkan. Saya, Denny Marintis Merahulu, pamit undur diri dan sampai jumpa.